Bagaimana caranya pohon nangka yang kita rawat itu agar dapat berbuah terus seperti ini ya. Udah buahnya lebat, udah gitu sehat ya, tanpa ada gangguan hama dan buahnya tidak kunjung berhenti. Nah, itu sebetulnya menurut aku cukup mudah ya jikalau kita memahami tanaman tersebut. Sebelum kita berbicara nutrisi untuk buah nangka kita, ada terlebih dahulu pondasi-pondasi dasar yang harus kita pahami agar dalam kita bercocok tanam mencapai hasil yang baik ya. Jika ingin berhasil, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah harus tahu dulu jenis nangka yang kita tanam. Karena ada nangka yang dapat menghasilkan buah lebat seperti ini tuh satu tangkai ya teman-teman ya. Dan ada juga buah nangka yang hanya dapat menghasilkan satu tangkai itu 1 hingga 4 buah. Nah, di situ beda-beda ya. Karena jenis nangka itu ada nangka jinggo, ada nangka madu, ada nangka cempedak, ada nangka sayur, dan ada nangka lokal dan sebagainya ya. Dari beberapa artikel yang sudah aku share kemarin banyak yang tanya infonya ini tuh namanya jenis nangka apa. Nah, ini tuh adalah nangka persilangan nangka dengan cempedak yang dapat menghasilkan buah yang sangat banyak ya. Banyak pakai banget. Ini tuh pernah satu tangkai itu menghasilkan 21 buah gitu. Dan bibitnya beli di mana? Bibitnya sobat dapat beli di pertanian atau mungkin dapat memesannya melalui toko online. Dapat melalui Shopee dan toko online yang lainnya ya. Tidak cukup sampai di situ jika kita ingin berhasil merawat nangka agar tumbuh lebat dan buahnya tidak kunjung henti. Sebelum kita menanam, kita harus terlebih dahulu memperhitungkan tekstur tanah di mana pohon nangka nanti akan kita tanam. Jadi pondasi awal yang harus kita cermati adalah kita harus menciptakan satu lahan yang gembur ya. Tanah yang gembur yang nanti akan dijadikan untuk media tanam. Dengan tanah yang gembur itu logikanya akan mudah dipakai untuk perkembangan akar dari tanaman nangka yang kita tanam. Dan lakukan pembuatan kompos dengan dahan ataupun daun kering ya yang ditimbun. Setelah mengalami pembusukan barulah silahkan nanti dipakai untuk landasan pondasi utama untuk media tanam kita ya. Itu caranya begitu. Ini yang aku lakukan. Terus kemudian hal yang kedua yang tidak kalah penting, kalimat sepele. Ini setiap tanaman kita harus terkena pancaran sinar matahari pagi hingga siang itu harus kena ya. Ini tuh bertujuan sebagai reproduksi makanan yang berkaitan dengan fotosintesis. Jadi usahakan terkena sinar matahari pagi dan letaknya jangan sampai berdekatan dengan tanaman yang lain agar mencapai hasil maksimal. Karena sebab dalam pengolahan makanan nanti pohon nangka kita itu tidak terganggu dengan tanaman yang lain. Lakukan pruning secara berkala di mana kita dapati cabang-cabang yang tidak memberikan prospek buah seperti ini, maka penggal saja pada pangkalnya ya. Pada pangkalnya seperti ini agar ketika dalam berfotosintesis pohon tersebut tidak salah memberikan asupan makanan. Manfaat pruning sendiri itu dapat nanti dia menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini. Ini karena aku lakukan sering pruning ya, di mana cabang-cabang yang tidak ada prospek itu langsung aku pruning sehingga dia dapat memusatkan kembali dengan tunas yang baru, tunas yang nanti memberikan cikal bakal buah kita biarkan, tapi jikalau nanti tunas tersebut tidak memberikan kemanfaatan maka nanti penggal saja di bagian ujungnya gitu. Dan setelah kita melakukan pruning maka jangan lupa nih kita berikan asupan gizi.
asupan gizi. Sebagaimana yang sobat tahu, ini adalah ubi jalar ya. Ubi jalar ini sudah komplit sekali nutrisinya, sobat dapat lihat di mana ubi jalar ini mendapat kelembapan, maka dia dapat menumbuhkan tunas-tunas yang banyak seperti ini. Bahkan ini dia siap tumbuh ya, mungkin banyak banget, bahkan ini bisa puluhan nanti kalau aku biarkan tumbuhnya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan ubi jalar untuk merangsang bagaimana supaya tanaman kita, tanaman nangka kita lebih dapat berfokus dengan tunas yang baru dan dapat memfokuskan pada buah. Maka aku menggunakan ubi jalar ini. Ambil 2 on ubi jalar dengan perbandingan 1 liter air ya. 1 liter air. Terus kemudian ubi jalar ini di blender. Setelah itu kemudian jangan lupa diberikan, kalau aku pergunakan 2 batang rokok. Sebabnya aku menggunakan rokok, aku ambil tembakonya untuk menangkal hama-hama pada tanaman, terutama nanti yang dapat itu kupu-kupu putih ya. Kupu-kupu putih itu biasanya tuh kerap sekali berada di tempat seperti ini nih, di pucuk-pucuk daun. Jadi untuk menangkal itu maupun dapat mengusir. Atau jikalau tidak, sobat dapat menggunakan puntung rokok atau beli tembakau ya secukupnya gitu. Dan jangan lupa berikan 1 sendok deterjen Sunlight ya. Nah, ini sudah aku kemas semuanya. Cara pakainya bagaimana, Bang? Setelah aku pruning, aku langsung menyemprotkan pada seluruh bagian. Ini untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Tunas bukan sembarang tunas, tapi tunas yang berfokus terhadap buahnya. Nah, jikalau sudah berbuah, semprotkan juga pada buahnya ini untuk menangkal hama kupu-kupu putih maupun hama maupun serangga ya. Terutama itu semut dan kupu-kupu putih itu, dan kupu-kupu putih. Demikian juga untuk kutu-kutu yang berada pada buah ya. Itu biasanya yang paling rentan banget tuh buah sirsak tuh. Itu rentan banget ya. Oke, aku rasa yang poin-poinnya sudah aku menjelaskan semuanya. Proses terjadinya perangsangan ini, nutrisi dari ramuan ketela tadi yang kita semprotkan, maka dia akan turun dan dia akan sampai ke akar seperti ini nih, seperti ini. Dia turun ke akar. Nah, sampai ke akar dia dapat menjadi pupuk organik kembali sehingga dapat menyuburkan pohon nangka kita. Yang kita tahu, makanan dari pohon tersebut adalah air ya. Ketika tanaman sedang berfotosintesis memasak makanannya, dia akan menyerap kadar air yang ada di sekitar areal akar dan dia membutuhkan karbon dioksida. Nah, ketela rambat, tembakau itu sangat cocok sekali karena banyak mengandung humus ya. Jadi dia yang turun ke tanah, dia dapat mengundang bakteri baik untuk menciptakan karbon dioksida yang bersahabat yang dapat larut dengan air ketika pohon nangka kita sedang bereproduksi. Begitu kira-kira kurang lebihnya ya. Karena ini tutorial ini sifatnya aku berdasarkan riset praktek secara langsung. Jadi aku rasa sangat perlu. Jikalau kalian ingin berhasil dari apa yang sudah aku sampaikan, hendaknya menjadikan satu bahan pertimbangan ya. Adapun jikalau ada kekurangannya karena aku sifatnya hanya otodidak, aku bukan lulusan pertanian, jadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan aku mau tunjukkan dulu hasil dari pruningnya ya. Hasil dari pruning tersebut itu dapat memunculkan tunas-tunas seperti ini nih. Tunasnya banyak banget. Banyak sekali tunas. Jadi dengan munculnya tunas-tunas seperti ini setelah kita merangsang dengan ketela rambat atau bijalar tadi, jikalau nanti sudah tumbuh, kalau memang nggak ada prospek pembuahan, maka harus dipangkas hingga pangkal ya. Tapi jikalau sudah memberikan buah yang seperti ini, itu jangan dipangkal, biarkan dia berkembang dulu ya. Walaupun ini kurang bagus karena ini wilayahnya sangat terbuka sekali di areal tempat sampah ya.
Jadi aku biarkan dulu dia apakah ada prospek atau enggak. Jikalau enggak ada prospek ya nanti aku penggal. Tapi kalau ada prospek, biarkan terlebih dahulu. Oke gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman buat yang menyukai dengan seputar tanaman. Ikuti selalu perkembangan channelku ya. Salam cinta tanaman lestari alam buat sobat semua. Bye-bye.